Shalom, selamat pagi. Bagaimana kabar saat pagi hari ini? Saya percaya kabar kita luar biasa, sebab kita punya Yesus yang luar biasa. Amin. Haleluya. Mari kita akan belajar bersama-sama. Kita hari ini masuk dalam pembacaan dalam 1 Samuel pasal yang ke-23 ya. 1 Samuel pasal 23. Kita akan baca bersama-sama di dalam ayatnya yang ketiga ya. Di sini bercerita tentang bagaimana Daud mengalami masalah, yaitu dia dikejar-kejar oleh Saul ya, dan dia di tanah Yehuda di mana dia mendapatkan tempat perlindungan, di mana di situ adalah kampung halamannya sendiri, orang-orang sebangsanya dalam arti keluarga-keluarganya. Dia berada di zona yang aman dan yang nyaman ya. Tapi ternyata mereka mendengar bahwa ada masalah di tempat lain, penduduk Kehila sedang mengalami masalah, yaitu orang Filistin ya, yang maju berperang melawan penduduk Kehila. Ayat 1, diberitahukanlah kepada Daud. Ayat 2, bertanyalah Daud kepada Tuhan, Tuhan suruh pergi untuk berperang. Tetapi ayat 3, ini kita baca ya. Orang-orang Daud berkata, ingatlah, sedangkan di sini di Yehuda kita sudah lama dalam ketakutan. Apalagi kalau kita pergi ke Kehila melawan barisan perang orang Filistin ya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, menarik sekali. Kita bukan mencari-cari masalah, tetapi kita harus menyelesaikan masalah ya. Tema firman Tuhan saat pagi hari ini adalah bukan mencari-cari masalah, tetapi harus menyelesaikan masalah. Firman Tuhan selalu menyatakan bahwa hidup ini harus berbuah ya. Lagu yang sangat viral yaitu hidup ini harus jadi berkat. Kita jangan menghindar dari masalah, tetapi jangan kita juga cari-cari masalah, tetapi harus menyelesaikan masalah. Ayat 3 ini menjadi sebuah ayat yang hari-hari ini orang sedang lakukan ya. Ya, di sini aja kita takut, ngapain kita pergi cari gara-gara ya. Ngapain kita tolong orang? Diri sendiri aja susah ditolong ya. Ngapain kita mau layani orang? Diri sendiri saja susah untuk dilayani. Menarik sekali. Ayat Alkitab dengan jelas berkata di dalam ayat ini, Daud tidak mendengar perkataan orang-orang yang takut. Daud tidak mendengar perkataan orang-orang yang putus asa. Tetapi Daud hanya terus bertanya pada Tuhan. Ketika orang berkomentar seperti ini, Daud tetap bertanya pada Tuhan. Ayat 4 dikatakan, bertanya pula lah Daud kembali kepada Tuhan. Dan Tuhan menjawab dia firman-Nya. Perhatikan ini. Ketika orang-orang ragu, ketika orang-orang takut, maka firman Tuhan dengan jelas berkata, bersiaplah, pergilah ke Kehila, sebab aku akan menyerahkan orang Filistin itu ke dalam tanganmu. Ayat 5 kita baca, Daud akhirnya menang, dan Daud mengalahkan Filistin, memberikan kemenangan yang besar, kekalahan yang besar di pihak Filistin, kemenangan yang besar di pihak Daud. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, ini kita harus mengerti bahwa ketika kita tidak mau mencari-cari masalah, tapi kita mau menyelesaikan masalah, maka ada penyertaan Tuhan yang Tuhan akan terus lakukan bagi setiap hidup kita. Ada hasil yang dahsyat, ada hasil yang luar biasa yang akan kita terus alami. Kekalahan yang besar di pihak musuh, kemenangan yang besar di pihak kita. Amin Bapak Ibu Saudara ya. Jadi jangan kita takut, jangan kita panik, jangan ucapkan kata-kata, sebuah kata-kata pesimis, sebuah kata-kata yang berkata, aduh, ini zaman yang sukar, ini tidak mungkin akan bisa. Bapak Ibu Saudara, mari kita perkatakan, Tuhan kita dahsyat, Tuhan kita ajaib. Jangan kita suka bertanya pada manusia, tapi mari kita selalu bertanya pada Tuhan. Mari lihat apa yang firman Tuhan sudah katakan bagi kita. Dan di dalam ayat-ayat selanjutnya kita melihat kenyataan menarik. Apa itu? Ketika Kehila telah diselamatkan, ketika penduduk-penduduknya telah mengalami pertolongan dari Daud, maka kita melihat Saul datang mau menyerang Daud. Daud bertanya pada Tuhan, apakah penduduk Kehila akan menyerahkan dia? Ternyata menarik, Tuhan berkata, penduduk Kehila pasti akan menyerahkan kamu Daud. Seakan-akan terjadilah peribahasa itu, air susu dibalas air tuba. Tetapi perhatikan ini, Daud tidak kecewa kepada Kehila. Walaupun ia menabur di Kehila, dia tidak tuai dari penduduk Kehila, ia tetap mau melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Bapak Ibu Saudara, percayalah, apa yang kita tabur tidak harus kita tuai di tempat di mana kita tabur. Ada waktu yang di mana Tuhan sudah tentukan, ada tempat di mana Tuhan sudah nyatakan, Tuhan sudah sediakan bagi kita. Amin. Ya. Dan kalau kita melihat di dalam kisah ini, pasalnya yang ke-23 ayatnya yang ke-14,
Saat itu Daud lari dari Kehila karena ternyata penduduk Kehila tidak mau membela dia. Daud lari dan akhirnya dia tiba di padang gurun Sin. Dia sampai di padang gurun Maon, ya, ayatnya yang ke-24. Pada saat itulah maka terjadilah bukan manusia yang membela Daud. Perhatikan ini, tetapi Tuhan sendiri yang membela Daud. Di padang gurun Maon dia mendapatkan pembelaan Tuhan, dan sangat indah dan ajaib. Apa yang Daud tabur, maka Tuhan yang buat Daud tuai. Bukan di Kehila ia mendapatkan tuaian itu, tetapi di padang gurun Maon. Saya ketika merenungkan ayat ini, saya menyadari, ya, Kehila wajar kalau mereka tidak mau membela Daud. Mereka tahu kekuatan mereka. Mereka tahu siapa mereka. Mereka tahu keterbatasan mereka. Mereka hanya penduduk kecil. Bahkan orang Filistin pun mereka tidak sanggup untuk kalahkan, apalagi Raja Israel, ya, Raja Saul. Ya, makanya mereka tidak berani untuk mengambil resiko. Mereka melupakan kebaikan Daud. Mereka lebih memilih untuk mengkhianati Daud. Tetapi menarik sekali, ketika manusia terbatas, ketika kita tidak bisa berharap apa-apa kepada dunia ini, mari kita melihat apa yang kita lakukan untuk manusia, tetapi kita tidak fokus pada manusianya, tapi kita lakukan itu untuk Tuhan. Percayalah, Tuhan yang akan membuat kita menuai dari pertolongannya, dari berkatnya, dari mujizatnya. Apa yang kita lihat di dalam ayat ini, saya bacakan di dalam ayatnya yang ke-26. Saul berjalan di sisi gunung sebelah sini, Daud dengan orang-orangnya di sisi gunung sebelah sana. Daud cepat-cepat mengelakkan Saul, tetapi Saul dengan orang-orangnya sudah hampir mengepung Daud. Sedikit lagi sudah hampir mengepung Daud serta orang-orangnya untuk menangkap mereka. Ayat 27, pertolongan Tuhan ajaib, yaitu apa? Orang suruhan datang kepada Saul dengan pesan, segeralah undur sebab orang Filistin telah menyerbu negeri. Maka berhentilah Saul mengejar Daud dan pergi menghadapi orang Filistin. Itulah sebabnya orang menyebut tempat itu Gunung Batu Keluputan. Bapak Ibu Saudara, inilah pertolongan Tuhan yang ajaib. Kita kalau berharap pada manusia, maka itu hanya sia-sia. Tetapi kalau kita berharap pada Tuhan, kita menabur untuk Tuhan, kita menabur untuk kemuliaan Tuhan. Kita tidak melihat manusia, tapi kita melihat Tuhan yang ada dalam setiap hidup manusia itu. Firman Tuhan berkata, apa yang kau lakukan bagi saudaraku yang paling hina, engkau lakukan itu untuk aku. Jadi mari tetap setia melakukan segala yang terbaik untuk orang-orang di sekitar kita. Sebab bukan untuk mereka saja kita lakukan itu, tapi kita lakukan itu untuk Tuhan. Dan percayalah, taburan kita pasti kita akan tuai dari pertolongan Tuhan, dari mujizat Tuhan. Ada keluputan yang Tuhan nyatakan, ada pertolongan yang indah pada waktunya, ajaib dengan sesuatu yang sangat di luar pikiran kita, di luar dugaan kita. Itu yang Tuhan lakukan bagi kita. Saya akan menutup renungan firman Tuhan ini dengan ilustrasi, yaitu ada sebuah kisah, yaitu ketika prajurit Amerika di Vietnam bersembunyi di antara gua-gua, tempat di mana ia bisa bersembunyi. Dia berpikir dia akan selamat. Tetapi apa yang terjadi? Ternyata tentara musuh semakin mendekat, tentara musuh semakin datang menembaki gua-gua itu. Ternyata di tempat itu banyak gua-gua, dan tentara musuh mulai menembaki gua-gua itu satu persatu. Tentara Amerika ini pun berdoa pada Tuhan, Tuhan Allah di sorga, Tuhan tolong saya, berikan saya keselamatan. Paling tidak engkau bunuh itu prajurit-prajurit musuh. Paling tidak engkau kirim malaikatmu supaya ada tembok yang dibangun di depan pintu gua saya. Apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Sementara ia berdoa, maka ia melihat jawaban Tuhan datang. Apa yang terjadi? Ternyata Tuhan menjawab dengan mengirimkan laba-laba. Laba-laba itu dengan asik membuat sarangnya di depan pintu mulut gua itu. Prajurit ini berkata, Tuhan, kenapa engkau kirim laba-laba? Aduh, pertahanan dari sarang laba-laba itu kan hanya pertahanan yang sangat-sangat kecil, pertahanan yang sangat-sangat lemah. Tetapi apa yang terjadi? Ketika selesai sarang laba-laba itu terbuat oleh laba-laba itu, ternyata saat itu juga musuh datang di depan mulut pintu gua itu. Tetapi ketika musuh melihat ada sarang laba-laba, maka musuh itu mulai berkata kepada teman-temannya, tidak ada orang di dalam gua ini, sebab ada sarang laba-laba. Kalau orang ada yang masuk ke dalam gua ini, pasti sarang laba-laba itu sudah koyak sejak tadi. Menarik sekali Bapak Ibu Saudara. Dan saat itu ia terluput dari tembakan musuh. Prajurit itu menangis sama Tuhan dan berkata, Tuhan, ternyata bagi engkau sarang laba-laba itu jauh lebih kuat daripada tembok, daripada segala yang ada di dunia ini. Bapak Ibu Saudara, hari ini alami pertolongan Tuhan, alami keajaiban dari Tuhan. Asalkan engkau tetap mau setia menjadi berkat,
Asalkan engkau mau tetap setia keluar dari zona aman dan nyaman, melakukan yang terbaik untuk sesama kita, terlebih kita lakukan itu untuk kemuliaan Tuhan. Demikianlah orang melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Saya mau berdoa bagi Bapak Ibu Saudara di pagi hari ini. Mari kita berdoa. Kami datang kepadamu Tuhan. Kami percaya hidup kami sepenuhnya ada dalam genggaman-Mu. Kami percaya apapun yang kami lakukan, kami melakukan bukan hanya untuk manusia, tetapi untuk Tuhan. Sehingga hidup kami jadi berkat. Dan jika kami tidak berdaya lagi, kami percaya hidup kami sudah memuliakan nama Tuhan. Kami kembali ke surga. Jeripaya kami tidak akan sia-sia. Kami kumpulkan harta yang tidak akan pernah lapuk oleh ngengat dan karat. Harta yang tidak pernah dicuri oleh pencuri, yaitu harta kami yang ada di sorga. Hari ini Tuhan, kuatkan seluruh Bapak Ibu yang telah mendengar, saudara-saudari yang mendengar tayangan video ini. Biarlah hidup kami dapat menjadi berkat. Apapun yang sedang terjadi hari-hari ini, ajar kami untuk tidak egois, tapi kami mau melakukan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami terima berkat-Mu, kami terima kesehatan, kekuatan, kami terima pertolongan anugerah yang selalu menyertai hidup kami. Kami terima perlindungan, pemeliharaan-Mu yang selalu ada bagi setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sambut hari baru yang indah ini. Haleluya. Amin. Selamat pagi, semangat pagi. Immanuel, God with us. Ia selalu menyertai kita. Seperti fajar yang telah bersinar, terang yang telah menyinari, percayalah, pertolongan Tuhan tidak akan pernah terlambat menyinari hidup kita. Shalom, sampai jumpa, see you next time.